Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dengan Cak San di sini. Selamat datang di Maju Culinary Channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami selanjutnya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan praktek bagaimana cara membuat ayam Kentucky. Nah, ayam Kentucky ini rasanya sangat enak, bumbunya juga terasa, dan bisa juga dijadikan usaha seperti ini. Kalau ini saya jadikan usaha nasi kotak. Langsung saja yuk praktek gimana sih cara membuatnya. Pertama yang akan kita siapkan adalah ayam. Ini saya pakai bagian dada, kita potong kecil-kecil menjadi 10 bagian. Lalu ada jeruk nipis sama ketumbar, ada kunir sama bawang putih. Kita pakai garam sama kaldu bubuk. Untuk tepungnya kita pakai yang tepung protein rendah ya, yaitu lencana merah yang biasa untuk dipakai goreng-gorengan. Nah, langkah awal kita lumuri ayamnya dengan jeruk nipis agar bau amisnya hilang. Kita aduk-aduk, kita ratakan agar nanti ketika dimakan rasanya enak, nggak ada bau amisnya. Selanjutnya kita haluskan bumbunya, yaitu mulai ketumbar, bawang putih dan kunir, selanjutnya kita beri sedikit air, tak lupa pula seasoningnya, yaitu garam dan juga kaldu bubuk kita masukkan. Tujuannya adalah agar ketika kita mengaduk ayamnya saat sebelum marinasi, nanti rasa ayamnya ini bisa betul-betul menyatu. Nah, setelah kita haluskan, kita tuang bumbu ke dalam potongan ayam. Kita bersihkan wadahnya. Untuk marinasi sendiri ini prosesnya lumayan lama ya teman-teman, bisa 3 jam sampai 4 jam, atau jika pengen lebih enak kita diamkan di kulkas agar bumbunya lebih meresap, bisa 1 malam atau 12 jam. Jadi kita marinasi sore sekitar jam 6, besok kita goreng ayamnya sekitar jam 7 pagi. Nah, kita aduk-aduk sampai bumbunya merata kepada semua ayamnya ini. Kalau dirasa sudah cukup merata, ayamnya bisa kita marinasi atau kita diamkan di dalam kulkas 3 jam atau 4 jam. Nah, sambil menunggu kita siapkan bahan untuk penepungannya. Ini kita pakai bawang putih bubuk, pakai kaldu bubuk, juga garam. Tepungnya menggunakan lencana merah. Tepung yang kita gunakan khusus untuk gorengan. Kalau untuk roti atau mie kita gunakan yang protein tinggi. Kalau di Bogasari biasanya pakai cakra kembar. Karena kalau kita gunakan tepung protein tinggi pada goreng-gorengan ini, tepung protein tinggi itu mengandung gluten yang tinggi. Nanti betul hasilnya di awal akan renyah, enak karena barusan digoreng. Tapi untuk lama-kelamaan daya tahan kerenyahannya itu lebih cepat lembek karena mengandung gluten tinggi tadi. Karena untuk gorengan berarti kita gunakan yang protein rendah, kadar glutennya juga rendah agar rasa renyahnya ini bisa tetap terjaga. Berbeda dengan mie dan roti ya. Kalau mie dan roti kan kita butuhkan tekstur yang kenyal, yang enak, yang kenyalnya bisa lama. Nah, itu berarti kita pakai tepung yang protein tinggi seperti cakra kembar tadi. Di sini kita masukkan 3 sendok takar bawang putih bubuk. 1 sendok takar ini sekitar setengah sendok teh.
Setelah kita masukkan bawang putih bubuk juga seasoning, selanjutnya kita aduk yang merata supaya rasanya lebih enak, juga rasanya itu menyatu. Setelah dirasa menyatu antara seasoning dan juga bawang putih juga terigu, kita siapkan air es untuk pencelupan ayamnya. Ini untuk jumlah airnya kira-kira saja ya teman-teman. Yang terpenting nanti ayamnya bisa terendam dengan baik. Nah, setelah kita marinasi, ayamnya kita siapkan. Sekarang ada marinasi ayam, juga tepung, juga air es. Selanjutnya kita besarkan api kompor sehingga nanti ketika ayam sudah diberi tepung, minyaknya sudah panas. Ini kita lanjut proses penepungan ke ayam. Kita taburi tipis-tipis ayamnya dengan tepung. Setelah kita taburi tipis-tipis, kita masukkan ke air pencelupan tadi dan kita lakukan 3 kali. Berarti ini proses penepungannya 3 kali ya teman-teman. Nah, setelah diberi tepung, dimasukkan ke air es tadi, lalu ditiriskan. Setelah dirasa sudah banyak berkurang kadar airnya, kita masukkan ke tepung lagi. Ini berarti sudah proses penepungan yang kedua. Nah, kita lumuri lagi dengan tepung. Kita masukkan lagi ke air pencelupan. Setelah itu, kalau sudah 3 kali, selanjutnya akan kita goreng ayamnya. Kita tiriskan lagi, kita beri tepung lagi. Ini sudah proses penepungan yang ketiga. Nah, di sini minyak sudah mulai hangat. Namun nanti sebelum kita masukkan adonan ke minyaknya, kita akan coba dulu dengan adonan kecil. Kita tes minyaknya apakah sudah panas. Nah, sambil kita lumuri ayamnya dengan tepung, kompor juga bekerja memanaskan minyak. Nah, kita ratakan sehingga sampai dalamnya, pinggir-pinggirnya juga banyak tepung yang menempel di ayamnya. Nah, sekarang kita coba ya, apakah minyaknya sudah panas. Nah, kalau seperti ini tandanya minyak belum panas ya teman-teman. Kita tunggu sampai panas dulu. Setelah minyak panas, baru ayamnya kita masukkan. Kita masukkan satu persatu pelan-pelan. Ini tipsnya kalau memasukkan ayam jangan sekaligus banyak teman-teman. Karena kalau pengen masukkan sekaligus banyak, nanti suhunya akan drop. Suhunya turun, akhirnya minyaknya nggak panas. Minyaknya nggak panas berefek pada ke tepungnya. Tepungnya nggak bisa mekar. Begitu pula mungkin ayamnya. Nanti kalau nggak jaga jarak, berkerumun, malah ngobrol dengan satu sama lain di dalam wajan situ. Bisa-bisa reunian mereka. Nah, kita masukkannya pelan-pelan satu persatu saja. Nah, setelah ditunggu beberapa menit, kita balik ayamnya. Kita balik satu persatu. Nah, di sini sudah kelihatan warnanya sudah hampir kuning keemasan, sudah mau matang. Kalau sudah seperti ini ya teman-teman, kita bisa kecilkan api kompor sehingga nanti matangnya bisa merata. Matangnya bisa sampai ke dalam-dalam dagingnya. Nah, yuk kita kecilkan api kompornya
supaya matangnya rata. Setelah matang rata, mari kita entas ayamnya. Nah, ini ayam goreng Kentucky-nya sudah siap disajikan. Jadi ayam goreng Kentucky ini saya pakai untuk jualan nasi kotak. Biasanya jualan nasi kuning. Pelengkapnya kalau untuk ada acara syukuran anak kecil itu nasi kuning, terus ayam Kentucky, kering tempe, sama bihun goreng. Tapi ini bisa juga kalau teman-teman pengen jualan ayam Kentucky juga bisa dipakai resepnya. Jadi rasanya ayam ini sangat enak ya teman-teman. Enaknya itu karena kita pakai bahan rempah-rempah alami yang sudah familiar di lidah orang Indonesia, yaitu ketumbar, kunir, bawang putih, seasoningnya pun kita pakai garam juga kaldu bubuk. Jadi rasanya nggak aneh-aneh tapi sangat nikmat. Nah sekarang coba kita tes satu. Nah terlihat ya teman-teman, daging ayamnya mateng, di pinggir dagingnya juga ada kuning dari kunirnya itu sendiri. Ini rasanya nikmat sekali. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.